Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berkata kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua, dengan perumpamaan katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan memagari sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap, lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim untuk memanen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya, dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang itu mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yakni putranya yang terkasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka, sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, dia itulah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kalian membaca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah tindakan Tuhan, suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, maka mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, panggilan kita sebagai umat Kristiani adalah berusaha untuk menggarap kebun anggur yang Tuhan berikan kepada kita, agar kebun anggur itu berbuah, buahnya melimpah, buahnya manis dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Perumpamaan yang sangat menarik ini membawa refleksi kita semua kepada pilihan-pilihan hidup yang tiap hari, tiap saat, tiap waktu selalu kita buat, bukan terutama demi kenyamanan diri kita, tetapi terutama kita harus waspada dan sungguh-sungguh mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita bisa melihat bahwa Allah yang di sini dikatakan sebagai sang pemilik kebun anggur itu mengutus 3 orang, 3 hambanya untuk memanen kebun anggur itu. Yang pertama, saudara-saudariku yang terkasih, kita refleksikan pengalaman yang pertama sebagai pengalaman pilihan-pilihan hidup yang akan kita jalankan. Kalau kita memilih pilihan-pilihan yang selalu ditawarkan kepada kita tanpa melibatkan campur tangan Tuhan, maka kita sudah membunuh hamba yang diutus untuk memanen yang pertama. Kemudian sewaktu saudara-saudari yang terkasih memilih untuk hidup berkeluarga,
tetapi selalu khawatir apakah istriku atau suamiku akan kucintai seumur hidup, dan kekhawatiran ini telah merampas cinta kasih yang Tuhan tawarkan kepada saudara-saudara yang terkasih, atau kepada kita semua yang telah melalaikan cinta kasih Tuhan yang selalu setia sebagai kekasih jiwa kita, maka kita telah membunuh hamba yang kedua. Kemudian di dalam hidup berkeluarga, kalau anak-anak tidak dididik dengan baik, seturut dengan sabda Tuhan sendiri, dan kita orang-orang yang selibat tidak menawarkan atau tidak memberikan cinta kasih Tuhan kepada saudara-saudari sesama kita agar mereka juga mendapatkan keselamatan, maka kita telah membunuh hamba yang ketiga. Kemudian pada akhirnya melalui sabda yang selalu digemakan setiap hari dalam perjalanan pelayanan kita, di dalam perayaan Ekaristi secara khusus kita mendengarkan sabda yang Tuhan tawarkan kepada kita, dan melalui pelayan-pelayannya, kalau kita tidak mendengarkan itu semua dan tidak berusaha untuk mematuhinya, maka kita telah membunuh Roh Kudus, membunuh Allah sendiri dalam diri kita, yang dengannya kita akan tidak mendapatkan keselamatan. Di sini kita telah dikisahkan bahwa kita akan dibunuh dan akan dilemparkan keluar kebun anggur itu jika kita tidak menaati Allah yang bersabda dalam hidup kita. Bagi Allah, segala sesuatu yang telah Ia berikan kepada kita hendaknya harus selalu kita usahakan, kita kembangkan. Tetapi kalau itu tidak kita usahakan, maka segala sesuatu itu akan dicabut dari diri kita sendiri. Maka saudara-saudariku yang terkasih, sabda yang sangat menarik ini menjadi pedoman sekali lagi bagi kita untuk berusaha meraih keselamatan itu, bukan hanya bagi keselamatan kita sendiri, tetapi kita berusaha agar setiap orang yang berjumpa dengan kita pun mendapatkan keselamatan yang sama. Batu-batu yang telah dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, dan inilah suatu tindakan Tuhan yang sangat ajaib, yang dengannya kita mau berbuat kasih dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, dalam situasi hidup yang sangat sederhana. Dan semoga melalui pelayanan kita, kesederhanaan yang kita tawarkan, orang lain bisa melihat Tuhan di dalam diri kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.